Waalaikumsalam. Mari. Mari bisa duduk. Namanya siapa? Dian. Gimana keadaan hari ini? Keadaan sekarang cukup melelahkan untuk mental dan fisik saya. Kenapa? Saya itu ada sedikit masalah keluarga. Untuk masalahnya itu sendiri cukup menguras energi saya dan juga cukup melelahkan bagi mental saya. Lalu Mbak Dian tujuannya ke sini untuk apa ya? Saya ingin sedikit bercerita kepada Bu Guru dan meminta sedikit sarannya dan penyelesaiannya. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Pertama itu saya sedikit masalah dengan bapak saya. Bapak saya tuh orangnya protektif sekali. Pertama itu saya meminta izin untuk main ke rumah teman. Pertama itu bapak saya membolehkan dan saya sudah bilang untuk pulang jam 8 malam. Tetapi belum ada jam 8 itu saya sudah meminta izin kepada bapak saya untuk main sampai jam 8. Tetapi belum ada jam 8 tuh saya sudah ditelepon. Dan yang paling memalukan saya itu dijemput di rumah teman saya dan saya tuh malu sekali kepada teman saya gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu cukup melelahkan bagi mental saya. Itu bapak saya egois banget gitu loh. Kan saya udah lulus SMA ya Bu, saya tuh ingin sekali bekerja, tapi itu bapak saya ingin saya kuliah gitu loh. Kebetulan saya tuh nggak ada minat di perkuliahan, jadi itu rencana saya setelah lulus SMA saya ingin bekerja, dan setelah saya lulus SMA ini saya tuh ingin bekerja, tetapi bapak saya memaksakan untuk kuliah. Dan saya tuh tipe orang yang gimana ya, nggak tertarik gitu loh Bu di dunia perkuliahan. Dan kebetulan saya tuh tipe orang kalau yang sudah bilang nggak mau gitu loh Bu. Ayah saya tuh memaksa saya untuk kuliah gitu loh Bu, dan kebetulan saya itu mengiyakan. Tetapi ayah saya memaksa saya lagi untuk mengambil jurusan kesehatan. Kebetulan saya tuh nggak ada bidang di kesehatan gitu loh Bu. Dan saya tuh awalnya pengen banget itu ngambil jurusan di mesin. Kebetulan tuh gimana ya, di kampus yang saya pilih itu nggak ada mesin, jadi saya mengambil kesehatan. Terus lagi-lagi pas di kesehatan kayak saya tuh mikir, apa saya salah ngambil jurusan, kok kayaknya saya nggak ada basic di kesehatan gitu loh. Jadi saya tuh ngambil jurusan di kesehatan tuh karena bapak saya, dan itu saya tuh gimana ya, bingung kok saya sebagai anak harus selalu mengalah gitu, harus selalu menuruti bapak saya gitu loh. Ketika bapak saya meminta ini dan saya punya pilihan ini, tetapi pilihan saya tidak pernah dianggap gitu loh, dan selalu pilihan ayah saya, bapak saya itu yang harus saya turuti gitu loh. Jadi kan saya merasa kayak tertekan banget gitu loh Bu, mental saya ngejalaninnya juga terpaksa. Kan kalau kata orang kan itu ketika kita tidak ada basic di situ, tetapi orang lain memaksa dan kita menjalaninya tidak secara kayak menjalaninya tuh nggak sesuai sama kita gitu loh. Nggak ikhlas ya? Iya, nggak ikhlas, terus tertekan, capek.
gitu. Dan kenapa itu ya apa namanya tuh ayah saya tidak itu ya tidak bisa sedikit saja mengalah gitu loh kepada anaknya. Kenapa harus selalu dia gitu, kenapa harus semua keinginannya dituruti kepada anak gitu loh. Kan anak juga punya pilihannya sendiri gitu loh. Sama itu yang paling melelahkan banget tuh ketika kayak udah kuliah terus jurusannya itu enggak sesuai yang kita mau, kayak enggak ada niatan kuliah dipaksa kuliah gitu loh. Jadi itu kayak bingung jadinya. Terus kayak orang tua juga nuntut harus nilainya sempurna lah, harus gimana ya, pokoknya harus number one gitu loh Bu, harus semuanya tuh perfeksionis, tertata rapi gitu. Sudah selesai? Begini ya Mbak Dian, tadi yang pertama kan Mbak Dian kan bilang kalau tadi yang pertama masalahnya apa tadi? Masalah keluarga gitu. Iya, mungkin kan ayah Mbak Dian kan menganggap Mbak Dian itu kan sebelumnya saya mau tanya, ibunya Mbak Dian di mana? Ibu saya kerja di luar negeri, jadi TKW. Maksudnya mungkin kan Mbak Dian kan kurang kasih sayang, bapaknya yang selalu menuntut terus ibunya mungkin kan bisa komunikasinya lewat WA, video call, telepon gitu. Jadi Mbak Dian kayak merasa kurang gitu ya Mbak. Tadi kan Mbak Dian bilang katanya bapak saya tuh menyuruh saya untuk mengambil jurusan kesehatan. Mungkin ya Mbak Dian, menurut pendapat saya kan ayah Mbak Dian kan sudah tua, jadi kan meminta Mbak Dian tuh untuk mengambil kesehatan tuh mungkin karena nanti di masa tuanya papahnya Mbak Dian itu tuh bisa dirawat oleh Mbak Dian. Tapi pendapatan Mbak Dian kan berbeda, kayak kan sudah besar nih, kenapa harus ngambil kesehatan kan? Maksudnya tuh bidang aku tuh nggak di situ tapi di mesin. Mungkin Mbak Dian bisa sedikit lebih bisa mencerna lagi kenapa sih ayah saya tuh bisa menyuruh aku untuk mengambil kesehatan. Kan kalau sudah tua kan pasti kan lebih banyak sakitnya ya Mbak Dian. Jadi mungkin tuh bapaknya Mbak Dian tuh daripada diperiksa ke dokter, mending anaknya aja yang diperiksa, jadi kan lebih menghemat biaya. Jadi untuk yang pertama tadi kan sering tidak dibolehin untuk keluar, apalagi kalau keluar itu harus izin, mesti harus izin ya Mbak Dian. Maksudnya tuh harus belum waktunya kita pulang tapi sudah di WA-in, sudah di telepon ya, namanya juga orang tua ya Mbak Dian. Saya pun juga begitu, kalau anak saya belum pulang pasti saya harus WA, telepon. Mungkin bapak Mbak Dian juga gitu, karena mungkin takut. Mbak Dian kan cewek, terus pulangnya malam-malam. Mbak Dian punya saudara atau anak tunggal? Punya satu cowok. Ya kan, itu adik atau kakak? Ya mungkin kan Mbak Dian bisa itu ya, bisa menjaga diri karena punya kakak cowok nih, jadi kemana-mana bisa telepon kakaknya. Tapi kan Mbak Dian kan anak cewek, jadi menurutnya bapaknya Mbak Dian itu tuh kayak anak cewek itu nggak boleh pulang malam. Terus kalau kemana-mana sendiri tuh rawan, kalau dibegal gimana, kalau dirampok gimana. Kan Mbak Dian kan nggak bisa kayak cowok yang bisa mengatasi sendiri. Mungkin kan cowok kan bisa mengatasi sendiri, tapi kan Mbak Dian kan ini cewek kan mempunyai perilaku yang lembut ya Mbak Dian. Ya mungkin di luaran sana banyak yang mempunyai perilaku yang kayak cowok-cowok tomboy gitu ya, tapi mungkin Mbak Dian bisa mencoba kalau ngomong sama orang tua tuh bisa kayak lebih di hati-hati, karena kan ya gimana, Mbak Dian kan tinggal cuma sama bapak sama masnya, jadi 2 cowok sama 1 cewek. Mungkin kan
menurut bapaknya Mbak Dian tuh, Mbak Dian kan cewek satu-satunya, jadi bisa mengurus rumah, bisa memasak gitu. Tapi kan nggak semua kita lakuin ya Mbak Dian, karena Mbak Dian kan mesti kayak merasa kayak capek pulang kuliah, masa harus nyuci, harus masak, harus gini. Tapi itu kembali lagi ke diri kita Mbak. Kita kan jadi cewek, kita kan nanti harus menikah kan, kita punya pasangan, kita punya anak. Sebelum Mbak Dian menerapkan ke suami atau anaknya, Mbak Dian coba menerapkan dulu ke Mas sama bapaknya Mbak Dian. Ya begitu Mbak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Dian harus belajar lebih sabar lagi menghadapi orang tua, karena orang tua kan banyak gimana ya, banyak bawelnya gitu. Itu Mbak, gimana menurut Mbak Dian? Iya, menurut saya juga gitu Bu, harus banyak sabarnya sama berdamailah saya sendiri. Iya. Yang sabar ya Mbak Dian, Iya. memang Iya. kehidupan tuh kayak gitu Mbak Dian.